Selamat pagi, sahabat Mirai Aset ya. Mungkin langsung next di slide satu. Jadi kemarin Mbak DPS tadi sudah disebutkan sedikit ya bahwa mengumumkan data inflasi di Indonesia untuk bulan Februari memang realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan ya 5,5%. Nah, lebih lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 5,3% dan konsensus itu 5,4%. Sementara secara bulanan memang menurun dibandingkan dengan Januari, tapi masih tetap di atas konsensus ya. Jadi memang uh, inflasi yang cenderung meningkat di bulan Februari itu lebih disebabkan oleh adanya gangguan dari sisi supply ya. Jadi ada uh, kondisi cuaca yang tidak menentu ya, karena adanya curah hujan yang sangat tinggi di beberapa area yang sempat menyebabkan adanya banjir di beberapa daerah di Indonesia yang berdampak kepada gangguan dari supply dan produksi. Namun secara umum memang kenaikan ini sesuai dengan ekspektasi kita ya. Jadi kalau kalau kami melihat memang curah hujan sepanjang bulan Februari ini kemarin itu masih cukup cukup tinggi ya. Tapi secara umum overall inflation data di bulan Februari kita lihat masih manageable. Jadi ke depan memang dalam beberapa bulan sampai dengan akhir tahun 2023 ini inflasi akan cenderung menurun ya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Jadi sebagai catatan bahwa di Indonesia ini di bulan Februari dan Maret ini akan memasuki musim panen. Namun demikian kalau kita lihat memang kami menilai bahwa fluktuasi di harga bahan-bahan makanan itu masih menjadi salah satu risiko utama ya ke depannya ya, karena memang salah satunya memang karena ada pengaruh dari ketidakpastian cuaca yang sulit diprediksi. Selain itu juga mungkin di beberapa bulan ke depan ya di Maret dan di April itu mungkin karena bertepatan dengan Lebaran ya biasanya juga ada kenaikan dari inflasi ya. Next. Jadi memang yang salah satu yang menjadi pemicu terbesar untuk inflasi di bulan Februari itu adalah volatile food ya, harga-harga bergejolak ya yang secara signifikan naik menjadi 7,6% dari 5,7% year on year di bulan Januari. Jadi inflasi volatile food itu di bulan Februari kemarin merupakan yang tertinggi dalam 5 bulan terakhir ya. Sementara kalau secara month on month memang nilainya sekitar 0,3%, hampir sama dengan di bulan Januari. Jadi dalam 2 bulan pertama di tahun ini itu terjadi semacam gangguan produksi ya karena cuacanya tidak menentu ya, dan juga menyebabkan kesulitan untuk produksi di beberapa harga makanan ya, terutama beberapa yang mengalami kenaikan signifikan seperti beras dan juga ada cabai merah ya. Yang berdasarkan data dari Pusat Informasi Pangan Strategis, untuk harga beras sendiri masih mengalami kenaikan cukup besar ya di bulan Februari itu 2,3% secara month dan di akhir bulan Februari itu 13.200 per kilogram. Sementara untuk cabai merah itu naiknya cukup signifikan ya 14,5% secara month ya. Memang cabai merah ini sangat terpengaruh signifikan terhadap tingginya curah hujan. Jadi di akhir bulan Februari itu harganya secara nasional rata-rata itu di 46.500 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit juga naiknya cukup signifikan 11,4% month on month dan ditutup di akhir bulan itu berada di 55.800 per kilogram. Jadi ke depan meskipun kalau kita lihat ada memasuki musim panen ya. Namun kemungkinan kalau kita lihat curah hujannya juga masih cukup tinggi ya di awal bulan Maret ini, sehingga mungkin kita masih melihat adanya risiko untuk terjadinya kenaikan harga bahan makanan ya. Apalagi nanti di bulan Maret menjelang akhir bulan itu sudah memasuki bulan Ramadan dan di bulan April ini memasuki Lebaran. Jadi kemungkinan dalam 2 bulan ke depan kita perkirakan masih akan naik dan setelah itu kita harapkan dengan cuaca yang lebih baik dan tingkat produksi dan distribusi makanan juga sudah lebih baik, seharusnya bisa lebih stabil ke depan. Next. Kalau kita lihat dari komponen yang beberapa kita lihat memang sudah mulai menurun ya. Ini juga sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh Bank Indonesia yaitu core inflation-nya. Core inflation-nya itu turun cukup
turun ya secara stabil ya. Di bulan Februari itu 3,1% dari 3,3%. Jadi merupakan laju inflasi inti terendah sejak bulan September ya, yaitu ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi kalau kita lihat dengan inflasi inti yang sudah yang menurun, ini merupakan suatu perkembangan yang positif ya, menunjukkan bahwa pengetatan moneter ya dengan kenaikan suku bunga BI sebesar 225 basis point ini cukup efektif ya menurunkan inflasi inti. Jadi memang yang menjadi sasaran utama dari kebijakan moneter adalah inflasi inti. Ya. Jadi sementara untuk administered price itu masih tetap tinggi ya 12,2% secara year on year ya, sedikit turun dibandingkan dengan bulan Januari. Namun secara bulanan itu ada masih sekitar 0,1% ya. Jadi setelah di bulan sebelumnya itu terjadi deflasi. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian cukai rokok di bulan Februari, jadi sebesar 10%. Jadi ini memicu adanya kenaikan dari harga administered price ya, terutama harga harga rokok yang dipicu oleh kenaikan cukai rokok. Next. Jadi dengan perkembangan inflasi saat ini yang memang kalau dari sisi headline-nya itu lebih tinggi, namun dari sisi inflasi inti yang menjadi target dari Bank Indonesia, kita lihat trendnya ke depan masih akan tetap berada di range sasarannya di 3 plus minus 1% ya untuk core inflation. Ya, sementara untuk headline inflation juga kemungkinan akan lebih akan kembali ke sasarannya itu mungkin di menjelang akhir tahun. Jadi dengan perkembangan inflasi yang memang masih relatif terkendali ya, kita rasa memang kenaikan sebesar 225 basis point sepanjang bulan Agustus 2022 kemarin hingga bulan Januari itu memadai ya, sesuai dengan yang diperkirakan, sesuai dengan ekspektasi dari BI. Sementara kalau kita lihat mungkin next saja. Apakah ada kemungkinan untuk turun? Saya rasa mungkin masih agak sulit ya, mengingat memang kecenderungan di negara-negara maju ya, terutama di Amerika Serikat, kemudian di Inggris dan di Eurozone masih terus akan menaikkan suku bunga, sehingga kemungkinan BI untuk menurunkan suku bunga itu agak sedikit beresiko ya di sepanjang tahun 2023 ini, dengan kemungkinan terjadinya volatilitas yang masih tetap tinggi. Jadi sepanjang semester 1 mungkin the Fed masih akan tetap menaikkan, kemungkinan akan berhenti di akhir semester 1 2023 ini, dan untuk Inggris dan Eropa kita perkirakan kenaikannya masih akan lebih lama ya, menjelang mungkin sampai dengan semester 2 2023. Dan ketika mereka sudah berhenti menaikkan suku bunga, inflasinya sudah terkendali ya, saya rasa untuk rupiahnya akan lebih stabil ya, volatilitasnya juga akan menurun, ketidakpastian globalnya juga akan menurun. Mungkin hal ini baru akan terlihat di akhir tahun 2023 ini, dan mungkin kalau kita perkirakan terbuka lebih besar probabilitas BI untuk menurunkan suku bunga itu di awal tahun 2024 mendatang. Sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda, semoga bermanfaat. Terima kasih.